Chapter 6. Pelajaran praktis yang penting. Bukan sekedar teori yang bagus atau hanya suatu dogma bahwa kita harus memandang Kristus sebagai Allah dan pencipta. Setiap doktrin Alkitab adalah untuk keuntungan praktis kita dan harus dipelajari untuk tujuan tersebut. Pertama-tama, marilah kita lihat apa hubungan yang ditopang oleh doktrin ini sehubungan dengan pokok perintah dari hukum Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 1-3, kita menemukan kata-kata ini di akhir dari catatan penciptaan itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terjemahan Yahudi menggambarkan ayat ini lebih harafiah, berbunyi demikian. Sebab langit dan bumi dan segala isinya telah selesai. Dan Allah telah selesaikan pekerjaannya yang telah dibuatnya pada hari ketujuh, dan seterusnya. Ini sama dengan ayat yang kita dapati dalam hukum keempat, Keluaran 20 ayat 8-11. Di sini kita menemukan sesuatu yang paling alamiah, bahwa Tuhan yang sama yang menciptakan telah berhenti. Dia yang bekerja selama 6 hari dalam menciptakan bumi, berhenti pada hari ketujuh dan memberkati dan menyucikannya. Tapi kita telah pelajari bahwa Allah Bapa menciptakan bumi melalui anaknya Yesus Kristus, dan bahwa Kristus menciptakan segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, kesimpulan yang tak dapat dielakkan adalah Kristus berhenti pada hari ketujuh, pada minggu pertama di akhir 6 hari penciptaan, dan bahwa Dia memberkati dan menyucikan hari itu. Dengan demikian, hari ketujuh, hari Sabat adalah hari Tuhan yang sesungguhnya. Di saat Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang senang mencari-cari kesalahan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Dia menyatakan ketuhanannya dari hari yang sama yang mereka peringati dengan sangat teliti, sekalipun hanya dalam rupa saja. Dan dia melakukan hal ini dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia menghormatinya sebagai tanda kekuasaannya, menunjukkan fakta dia lebih besar daripada Ka'bah mereka. Dengan demikian, hari ketujuh adalah penetapan ilahi untuk memperingati penciptaan itu. Hari itu adalah yang paling dihormati daripada hari-hari lain, sebab misi khususnya adalah untuk mengingatkan dalam pikiran kita kuasa penciptaan Tuhan yang merupakan satu-satunya bukti bagi manusia akan keilahiannya. Dan juga ketika Kristus berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Dia menegaskan suatu keistimewaan yang tinggi, tidak lain sebagai pencipta yang keilahiannya pada hari itu ditandai sebagai peringatan. Kemudian apa yang harus kita katakan kepada anjuran yang sering dibuat bahwa Kristus menggantikan hari Sabat ke suatu hari yang dirayakan yang seluruhnya menghapus hari Sabat? Hal itu akan menghancurkan apa yang mengingatkan pada keilahiannya. Jika Kristus telah meniadakan hari Sabat, berarti Dia meniadakan pekerjaan tangannya sendiri, dan dengan demikian Dia bekerja melawan diri sendiri, dan suatu kerajaan yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Tapi Kristus tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Dia tidak merubah satu titik pun akan apa yang telah Dia sendiri tetapkan, yang menyaksikan tentang keilahiannya, yang menunjukkan bahwa Dia patut disembah di atas segala Allah ya orang kafir. Hal ini akan merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi Kristus untuk mengganti hari Sabat. Sebab itu berarti mengganti kenyataan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari dan berhenti pada hari ketujuh. Sekali lagi, pernyataan yang sering diulang-ulang
bahwa Tuhan adalah pencipta itu adalah hal yang dimaksudkan sebagai sumber kekuatan. Perhatikan bagaimana penciptaan dan penebusan erat berhubungan dalam pasal pertama buku Kolose. Untuk mengerti poinnya secara lengkap, kita akan membaca ayat 9 sampai 19. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bukan suatu kebetulan bahwa pernyataan yang indah tentang Kristus sebagai pencipta berhubungan erat dengan kalimat bahwa di dalam Dia kita memiliki penebusan. Tidak. Ketika Rasul itu menyampaikan maksudnya bahwa kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, dia memberitahukan pada kita apa kuasa kemuliaan itu. Ketika dia memberitahukan pada kita tentang kelepasan dari kuasa kegelapan, dia memberitahu kita tentang kuasa dari Sang Pembebas itu. Menjadi penghibur di saat kita diberitahu bahwa kepala dari gereja adalah pencipta dari segala sesuatu itu. Kita diberitahu bahwa Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3, supaya kita dapat yakin pada jaminan bahwa tangan yang menopang alam semesta akan menjaga anak-anaknya dengan baik. Perhatikan hubungan ini dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 28. Pasal ini menyajikan keindahan dan kuasa yang dari Kristus dalam menyebutkan seluruh alam semesta dengan nama mereka masing-masing dan menempatkan mereka pada posisi masing-masing oleh kebesaran kemuliaannya dan kekuatan kuasanya, dan bertanya, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan menjadi lesuh, tidak terduga pengertiannya. Sebaliknya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sesungguhnya, kuasa-Nya adalah kesanggupan untuk menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Sebab itu, Dia dapat membuat keajaiban melalui mereka yang tidak mempunyai kekuatan. Dia dapat memberi kekuatan dari kelemahan. Tentu saja, segala sesuatu yang dapat mengingatkan pikiran kita tentang kuasa mencipta dari Kristus, memberi kecondongan untuk memperbarui kekuatan dan keteguhan hati atas kerohanian kita. Inilah tujuan hari Sabat. Bacalah Mazmur 92 yang berjudul Mazmur Hari Sabat. 4 ayat pertama adalah sebagai berikut. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan
dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitahukan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Apa hubungannya dengan hari Sabat? Inilah hubungannya. Hari Sabat adalah peringatan penciptaan. Kata Tuhan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskiel 20 ayat 12. Pemazmur telah memelihara hari Sabat sebagaimana Allah merancangnya untuk dipelihara dengan merenungkan penciptaan dan kuasa menakjubkan dan kebaikan Allah yang ditunjukkan di dalamnya. Dan kemudian, sementara merenungkan penciptaan, dia menyadari bahwa Allah yang memberi pakaian kepada bunga-bunga lili dengan kemuliaan yang melebihi kemuliaan Salomo, begitu peduli lagi akan makhluk-makhluk cerdas ciptaannya. Dan ketika dia menatap ke langit yang menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah, dan menyadari bahwa semuanya diciptakan dari yang tidak ada, suatu pemikiran tumbuh bahwa kuasa yang sama itu akan bekerja dalamnya untuk melepaskannya dari kelemahan kemanusiaannya. Sebab itu, dia gembira dan menang di dalam pekerjaan tangan Allah. Pengetahuan akan kuasa Allah yang datang padanya melalui suatu renungan tentang penciptaan memenuhinya dengan keberanian saat dia menyadari bahwa kuasa yang sama siap sedia membantunya dan menggenggam kuasa itu dalam iman, dia mendapat kemenangan di dalamnya. Inilah tujuan dari hari Sabat, untuk membawa manusia kepada pengetahuan keselamatan tentang Allah. Penjelasan itu dinyatakan secara singkat, yaitu, pertama, iman pada Allah dilahirkan oleh pengetahuan akan kuasanya. Tidak percaya padanya menunjukkan ketidakpedulian akan kemampuannya untuk menepati janji-janjinya. Iman kita dalam Dia harus berada dalam proporsi pengetahuan kita yang sebenarnya tentang kuasanya. Kedua, merenungkan dengan bijak tentang penciptaan Allah memberi kita konsep yang sesungguhnya akan kuasanya, sebab kuasa kekal dan keilahiannya dapat dimengerti dalam segala sesuatu yang telah diciptakannya. Roma 1 ayat 20. Ketiga, imanlah yang memberi kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dengan demikian, sebab iman datang melalui mempelajari akan kuasa Allah dari firman-Nya dan dari segala ciptaannya, kita mendapat keberhasilan atau kemenangan melalui pekerjaan tangannya. Hari Sabat yang merupakan peringatan akan penciptaan akan dipatuhi dengan benar sebagai sumber kekuatan orang-orang Kristen dalam medan perang. Inilah makna dari Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka, yaitu mengetahui bahwa penyucian kita adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Kita pelajari arti hari Sabat yang digunakan dengan benar adalah kuasa Allah yang diberikan untuk menguduskan kita. Kuasa yang sama yang dikerahkan untuk menciptakan seluruh dunia akan dikerahkan untuk menguduskan mereka yang menyerahkan diri mereka kepada kehendak Allah. Tentu saja pemikiran ini, jika dimengerti sepenuhnya, akan pasti membawa kegembiraan dan penghiburan bagi jiwa yang tekun dalam Allah. Dalam pengertian ini, kita dapat menghargai kekuatan ayat Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu,
atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Tentu saja jika hari Sabat dipatuhi sesuai dengan kehendak Allah sebagai suatu peringatan akan kuasa penciptaannya yang membawa ke dalam pikiran kita kuasa ilahi yang telah dikerahkan untuk keselamatan jiwa umat-umatnya, menang di dalam pekerjaan tangannya, akan bersukacita dalam Tuhan. Jadi hari Sabat adalah titik tumpuan terutama sebagai pengangkat iman, yang mengangkat jiwa pada ketinggian tahta Allah untuk mengadakan persekutuan dengannya. Secara singkat dapat diringkas sebagai berikut. Kuasa kekal dan keilahian Tuhan dinyatakan dalam penciptaan. Roma 1 ayat 20. Kemampuan untuk menciptakan itulah yang menentukan kuasa Allah. Tapi Injil adalah kuasa Allah yang menuntun pada keselamatan. Roma 1 ayat 16. Sebab itu, Injil hanya menunjukkan pada kita kuasa yang digunakan untuk membawa dunia-dunia ke dalam keberadaannya dan sekarang diberikan untuk keselamatan manusia. Kuasa yang samalah yang digunakan dalam setiap kasus. Dalam terang yang besar tentang kebenaran ini, tak ada tempat untuk pertentangan akan apakah penebusan lebih besar dari penciptaan, sebab penebusan adalah penciptaan. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 4 ayat 24. Kuasa penebusan adalah kuasa penciptaan. Kuasa Allah untuk keselamatan adalah kuasa yang dapat mengambil kehampaan manusia dan menjadikannya seperti yang seharusnya sepanjang masa kekekalan untuk kepujian kemuliaan dari kemurahan Allah. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus 4 ayat 19.